وأمرنا بالانتصاب بحبل الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، إذا جلس الإمام طواه الصحف كان يستمعون الذكرى. Apabila waktu Jumat itu sudah masuk, maka setiap pintu-pintu masjid akan berdirilah malaikat-malaikat yaktubunal awal fal awal. Mereka berdiri di setiap pintu masjid lengkap dengan buku dan pena. Mereka akan mencatat siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang datang kemudian. Fa idza jalisul imam, kalau imam khatib sudah duduk naik ke atas mimbar, bawa suhuf, maka buku itu pun akan ditutup. Wajah yastami'una dzikra, karena malaikat itu pun akan masuk ke dalam mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh para khatib. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga yang tadinya kita sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan urusan kantor, sibuk dengan urusan bisnis, kita tinggalkan sejenak itu semua. Kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menuju panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, melaksanakan salat Jumat berjamaah yang merupakan sebuah kewajiban mutlak sebagai seorang muslim tanpa bisa ditawar, yaitu melaksanakan ibadah Jumat yang saat ini alhamdulillah sedang kita laksanakan. Sembari dari itu, selawat dan salam tak bosan selalu kita sampaikan buat putranya Abdullah, buah hatinya Aminah, ayahandanya Fatimah, suami tercinta dari Khadijah, ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini selaku khatib tidak bosan untuk selalu mengajak, mengimbau kita semua. Tentu lebih-lebih diri khatib sendiri sebagai pribadi. Kita semua pasti paham kaum muslimin, perjalanan manusia ini amatlah singkat, amat singkat sekali. Sejarah mencatat memang ada yang hidup di dunia ini sampai 1000 tahun. Tidak lain tidak bukan dialah baginda Nabi Adam alaihissalam. Ada yang memang 950 tahun Nabi Nuh. Ada yang tak sampai ribuan, tak sampai ratusan, tapi hanya sekitar 63 tahun. Dialah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, umur
ini seperti apa? Maka Rasul menjawab, al-umru ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu 60 dan 70 tahun. Boleh kaum muslimin timbang-timbang berapa umur kita sekarang, dan boleh hitung pula seberapa banyak amal yang sudah kita lakukan, dan coba bandingkan seberapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan. Siapa yang bisa jawab? Bukan orang lain. Yang bisa jawab itu sendiri adalah diri sendiri, dan Allah Maha tahu atas segalanya. Mau tak mau, siap tak siap, suka tak siap, suka tak suka, hari itu pasti datang. Hari itu tidak berguna pangkat, jabatan, kedudukan, harta, melainkan hati yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kalau pulang kampung saja semua orang sibuk dengan urusan kampungnya, baru kampung di dunia. Dia sibuk dengan mobil mewahnya, dia sibuk dengan harta kekayaannya untuk dipamerkan, untuk dibanggakan di kampung halamannya. Banyak orang yang sibuk dengan urusan kampung halamannya di dunia, tapi terkadang banyak juga orang yang lupa mempersiapkan diri untuk pulang kampung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh modal menghadap pulang kampung itu modal yang banyak, harta yang banyak, mobil mewah, jabatan yang tinggi, tapi untuk menghadap Allah tidak mempan dengan harta, jabatan, kedudukan. Modal menghadap Allah hati yang selamat, diberi iman, takwa, dan amal selama hidup di dunia. Kematian itu pasti kaum muslimin. Cuman kapan dia datang, dia adalah rahasia Allah. Kapan waktunya, bagaimana caranya, di mana tempatnya, itu sudah merupakan rahasia Allah. Yang jelas, yang namanya kematian pasti akan datang menghampiri kita semua. Makanya dalam kesempatan ini kaum muslimin, hadis ingin menceritakan kisah nyata. Kapan terjadinya kaum muslimin? Apakah terjadi di zaman Rasulullah? Tidak. Di zaman sahabat? Tidak. Di zaman tabi'in juga tidak. Terjadi saat sekarang ini kaum muslimin. Ilmiah. Ada seorang pensiunan rumah sakit Islam di Jakarta, namanya Ustaz Komarudin. Beliau selama bekerja di rumah sakit ditempatkan di bidang kerohanian. Salah satu tugas beliau adalah ketika ada pasien yang sakaratul maut, bahasa kitanya sakar, bahasa kitabnya adalah gor-goroh, maka salah satu tugas beliau disitulah menuntun sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah, ajarilah orang yang hendak meninggal dunia dengan kalimat talqin la ilaha illallah. Makanya kaum muslimin, kalau ada saudara keluarga kita yang sedang sakaratul maut, harap jangan pernah ditinggalkan. Kalau yang mau meninggal itu yang sedang sakarat itu istri, suami harus standby mengajarkan, bisikan di telinga kanannya la ilaha illallah. Kalau dia anak, kalau dia orang tua, bisikan di telinga kanannya la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mampu di akhir kalamnya, di akhir perkataannya selama hidup di dunia dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhala al-jannah, dijamin masuk surga. Tapi mengucapkan itu tidak semudah yang kita bayangkan kaum muslimin.
Ustadz Komarudin dalam kisah ini, beliau mengadakan survei. Kata beliau, dari 1000 pasien yang sakaratul maut, 1000 pasien yang sakaratul maut, yang hanya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar 7% saja. 7% dari 1000 berarti sekitar 70 orang. Berarti 930-nya yang sedang sakaratul maut dituntun dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 930 gagal yang hanya mampu 70 orang. Begitu sulitkah mengucapkan la ilaha illallah? Oh, sekarang saya mampu, sekarang saya bisa, sekarang. Tapi ketika menemui sakaratul maut, jangan harap bibir ini sudah mulai terkunci. Yang hanya mampu menjawab itu adalah amal kita selama hidup di dunia ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena penasaran, Ustadz Komarudin ini adakan survei kecil-kecilan. Yang 70 orang ini dia datangi keluarganya. Dia ingin tahu apa kesehariannya, apa amal-amalnya. Dia ingin tanya, dia datangi keluarganya. Kalau yang sakaratul maut yang mampu mengucapkan la ilaha illallah itu seorang istri, dia datangi suaminya, dia datangi anaknya, dia datangi jiran tetangganya, dia datangi semua yang dekat dengan beliau. Banyak sudah yang diadakan sampel penelitiannya. Ajaib luar biasa kaum muslimin, rata-rata jawabannya sama. Rata-rata jawabannya sama. Apa dia? Pertama, tidak satu pun yang mampu mengucapkan la ilaha illallah itu di akhir hayatnya mempunyai sifat yang bernama al-kibriya, sombong. Tidak ada. Tidak ada satu pun yang punya sifat sombong. Kenapa? Orang sombong itu memang tak pantas masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan selamat masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya rasa sombong walaupun sebiji zarrah. Orang sombong tak akan selamat masuk surga. Maka wajar bin pantas lidahnya kaku untuk mengucapkan kunci jamin masuk surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa begitu keras hadisnya? Orang sombong tidak akan selamat masuk surga. Ya, karena sombong itu bukanlah pakaian manusia. Sombong itu adalah pakaian Allah. Siapapun manusia yang mencoba memakai pakaian Allah, berarti dia ingin menjadi tandingan Allah. Dan tandingan Allah, la yadkhulul jannah. Jangan harap, jangan mimpi akan memiliki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong. Ada orang sombong itu bisa jadi karena hartanya, namanya Qarun. Ada orang sombong itu bisa jadi karena jabatannya, namanya Fir'aun. Ada juga orang sombong itu bisa jadi karena kehebatan ilmunya, namanya Haman. Haman ini di zamannya dialah profesornya, tapi dia sombong kepada Allah, maka membuat dia tidak selamat masuk surga. Dalam hadis lain, la yadkhulul jannah, tidak selamat masuk surga. Arba'atun la yadkhulul jannah wa la yaziquhum na'ima. Ada 4 orang, ada 4 golongan manusia tidak selamat masuk surga dan tidak akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Awalnya adalah tetap al-kibriya, orang sombong. Sombong yang paling parah itu adalah menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Tidak ada yang punya sifat sombong. Maka kaum muslimin boleh introspeksi diri, saya ini sombong apa tidak? Sombong dengan keilmuan kah? Sombong dengan harta kah? Sombong dengan jabatan kah? Kaum muslimin cara ngomong bisa melihat orang sombong atau tidak. Kalau dia punya jabatan, bagaimana dia ngomong kepada bawahan? Atasan memang berhak nyuruh bawahan, berhak. Tapi cara ngomongnya akan berbeda rasa. Berbeda cara ngomong akan berbeda rasa meskipun tujuan sama. Ambilkan itu dengan tolong ambilkan itu berbeda makna dan rasanya pun pasti berbeda. Ayo. Buang jauh-jauh sifat sombong.
Bisa jadi karena harta, bisa jadi karena jabatan, bisa jadi karena keilmuan. Yang jelas kita ini adalah sama-sama makhluk Allah. Yang jabatan kita tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah, yang harta kita tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Allah tak akan memandang rupamu, Allah tidak akan memandang jabatanmu, Allah tidak akan memandang hartamu. Yang Allah pandang hanya satu dalam diri kita, adalah fi qulubikum, hati kita yang dipenuhi dengan iman, takwa, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membuat kita ini punya kelas di hadapan Allah, berkelas tinggi di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah adalah akramakum, ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan kita insya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jawaban yang dari sama, orang yang mampu ini jangan sesekali mereka menjawab, tak sekalipun mereka menyaksikan pernah meninggalkan sholat. Nah, ini kaum muslim. Sesibuk apapun kewajiban, tetaplah kewajiban, tunaikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sholat, jangan sesekali tinggalkan itu sholat. Banyak orang lupa sholat karena kesibukannya. Dia kejar dunianya, lupa akhiratnya. Kalau ada orang lebih mengejarkan akhiratnya sehingga melupakan dunianya, itu pun salah sebetulnya. Dunia akhirat ini mesti dijalani. Dunia akhirat mesti dijalani. Wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'idu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kejarlah duniamu seolah-olah kita bakal hidup selama-lamanya, tapi laksanakanlah akhiratmu seolah-olah kita akan mati besok. Artinya bersiap, dunia apa, akhirat dapat. Kalau ada orang akhirat yang dikejar, masjid, usaha tak ada, dia hanya berpangku tangan dan berdoa belas kasihan orang lain, tak boleh dalam Islam. Walai ta'izu min rahmatillah, tak boleh usaha. Doa itu adalah senjata umat Islam itu sendiri. Usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu sia-sia. Dua-duanya harus sejalan. Lalu yang ketiga, kaum muslimin, dari jawaban yang nyaris sama itu adalah: pertama, tidak sombong; yang kedua, tak mau meninggalkan sholat; yang ketiga adalah selalu dia sempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Waktu senggang dia ciptakan untuk khusus membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terakhir dalam kisah atau yang disampaikan oleh Ustaz Komarudin, pensiunan karyawan RSIJ Jakarta, itu adalah yang keempat. Survei yang dia lakukan, hasil yang keempat yang dia temui adalah tidak satu pun yang suka memutuskan silaturahim. Kemana dia tanya? Jiran tetangga, handai sholat. Oh, yang ini bapak ini dulu selama hidup bagaimana? Wih, luar biasa. Tak satu pun saya menemukan hati saya sakit karena lidahnya. Dia itu luar biasa. Sama jiran tetangga luar biasa. Tidak ada satu pun yang bilang dia sombong, punya mulut kasar, punya macam-macam. Apalagi untuk memutuskan silaturahim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, boleh kisah singkat ini bisa kita jadikan introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang mau perbaiki. Ingat kaum muslimin, hidup di dunia ini hanya sebentar, pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan apa yang akan kita bawa pulang menghadap Allah. Maut itu memang semua orang mungkin bisa jadi takut, tapi takut apapun, kematian itu tidak jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai waktunya, tidak bisa diundur, tidak bisa pula dipercepat. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.